Shalom saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohana Amelia Putri Pardede dengan NIM 01072403. Saya dari Sekolah Tinggi Teologi Lintas Budaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian sejarah gereja umum. Pada dasarnya, sejarah gereja berbeda dengan sejarah kebudayaan umum dan dengan sejarah aliran-aliran rohani yang lain. Karena yang disebut gereja itu hanya gereja Kristen. Barang siapa yang hendak mempelajari sejarah gereja Kristus itu, haruslah akal sanubarinya oleh Tuhan sendiri, yang kita ketahui hanya dalam perjanjian baru saja. Gereja ada karena Yesus memanggil orang menjadi pengiringnya. Mereka dipanggil dalam persekutuan dengan Dia, yaitu gereja. Jadi, wujud gereja ialah pertama-tama persekutuan dengan Kristus. Jikalau dalam suatu gereja Kristen persekutuan itu tidak ada, maka gereja itu tidak berhak disebut gereja. Akan tetapi, persekutuan dengan Kristus itu selalu berarti pula persekutuan dengan manusia lain. Tatkala Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, maka mereka dipertemukan menjadi suatu rombongan orang yang masing-masing bukan saja terikat erat-erat kepada penebusnya, tetapi orang kepada yang lain. Tetapi wujud gereja Kristen belum cukup diartikan dengan menunjuk pada persekutuan itu. Selain itu, perlu juga kita menekan kepada tugas atau amanat gereja. Yesus telah menyuruh muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku" dalam Matius 28 ayat 19. Dan "kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi" dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Gereja bukan saja lahir dari amanat Kristus itu, tetapi amanat itu pula menjadi wujud gereja yang sewajarnya. Sekarang mulailah kita mengerti apa maksud ilmu sejarah gereja, yaitu memeriksa apakah, bagaimanakah, dan sampai mana gereja sadar dan setia akan wujud dan amanatnya. Dan juga apakah dan bagaimanakah gereja diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini menurut wujud dan amanatnya sepanjang sejarahnya dari dulu sampai sekarang. Mengetahui bahwa orang-orang Yahudi memeluk agama negara dan menyembah Kaisar Agustus. Tidak menyembah Kaisar dianggap musuh negara, dan agama Kristen adalah sekte agama Yudaisme. Perselisihan terjadi di jemaat muda dan orang kafir. Iman kepada Yesus membawa keselamatan. Orang kafir yang telah bertobat tidak perlu lagi memenuhi tuntutan Taurat seperti sunat, tetapi orang Kristen di sekitar Yahudi tidak setuju dengan peraturan itu. Ajaran dan perbuatan baik lebih besar dan sangat berbahaya tampaknya perbandingan antara zaman rasul-rasul dengan zaman sesudahnya. Jikalau kita melihat bagaimana berita Injil sendiri dipahami oleh jemaat, segala perbuatan baik manusia hanya buah dan akibat dari iman. Akan tetapi, pada permulaan abad kedua, pokok utama Injil itu sudah kurang dimengerti orang. Jemaat Kristen tentulah masih tetap percaya bahwa Allah saja yang dapat memberi keselamatan. Tetapi yang dipentingkan sebenarnya bukanlah lagi kebenaran yang dianugerahkan oleh Tuhan, melainkan usaha dan perbuatan-perbuatan manusia untuk mendapat kebenarannya sendiri. Setelah manusia menerima rahmat Tuhan dan baptisannya, yang olehnya segala dosanya dihapuskan, maka wajiblah manusia berdaya upaya untuk hidup perbuatan baik sesuai dengan firman Yesus. Injil menjadi suatu Taurat baru. Benar, Yesus masih tetap diakui sebagai anak Allah, tetapi pekerjaan sebagai pembebas berkurang artinya. Ia dianggap terutama sebagai teladan dan pengajar yang sempurna. Segenap hidup Kristen menjadi suatu perjuangan akan menggenapi segala tuntutan dan agama yang diajarkan Yesus. Setelah kepada ajarannya, orang Kristen perlu membanting tulang untuk melakukan Taurat Injil itu. Tetapi belum pasti juga bahwa ia akan dibenarkan di hadapan mahkamah Tuhan. Dengan demikian, jemaat diajar berbuat kebaikan kepada sesama manusia, menahan diri dari beberapa macam makanan dan air anggur. Hari Rabu dan Jumat menjadi hari puasa, memberi hal baik dan berdoa, dan yang terpenting bertarak terhadap syahwat atau keberhasilan. Pertarakan badani ini dirasanya lebih disukai. Tak heran bahwa jemaat mulai membedakan amal-amal itu sesuai harga dan pentingnya. Dosa-dosa pun dibeda-bedakan. Ada yang dipandang berat yang membawa kepada maut kekal karena orang yang melakukan kehilangan rahmat, dan ada pula yang disebut dosa ringan yang bisa diampuni jika orang yang bersalah itu mengakui dan menyesal.
Untung terdengar suara yang lain dari gereja zaman permulaan abad kedua. Contoh kesaksian Uskup Ignatius dari Antioquia. Di dalam surat-suratnya yang bersemangat yang ditulisnya tatkala ia diantar ke Roma untuk berhadapan kepada pengadilan tinggi, kurang lebih tahun 115. Ia ingin disiksa dan mati syahid atau martir karena Tuhannya. Itulah pusat dan dasar agama Kristen bagi Ignatius. Berserulah ia, yang kucari ialah Dia yang mati karena kita, yang kukehendaki ialah Dia yang telah bangkit bagi kita. Hari kelahiran gereja ialah hari keturunan Roh Kudus pada pesta Pentakosta. Murid-murid dihinggapi dengan Roh Kristus, sehingga mereka berani bersaksi tentang kelepasan yang dianugerahkan Tuhan kepada dunia, di mana orang menyebut Injil dengan percaya kepada Yesus Kristus. Di sana terbentuklah jemaat-jemaat kecil. Situasinya nampaknya seperti mazhab Yahudi saja. Karena mula-mula orang Kristen masih mendatangi bait Allah dan rumah ibadat serta tekun kepada Taurat Musa. Meskipun demikian, nyata juga perbedaan besar antara orang Kristen Yahudi ini dengan kawan sebangsanya. Karena mereka percaya dan mengajarkan bahwa Yesus dari Nazaret ialah Mesias yang dijanjikan itu. Awal sejarah gereja dapat kita pelajari dari kitab Kisah Rasul-Rasul yang melukiskan hidup jemaat awal-awal itu, yang rukun dan dalam suasana sukacita. Sudah pasti kita boleh mengambil contoh dari cinta kasih, kegiatan, kerajinan, dan keberanian jemaat yang pertama itu. Tetapi janganlah kita lupa bahwa mereka itu tatkala lain dari manusia yang lemah dan berdosa juga. Gereja menjauhkan diri dari keyahudian. Awal-awal orang Kristen di Yerusalem belum sadar akan panggilannya terhadap dunia, tetapi segala aniaya yang digantung dari pihak orang Yahudi menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mencekikkan mata mereka agar melihat tugasnya, yakni menyebarkan Injil kepada semua bangsa. Perpisahan itu sejak sudah pembaharuan Stefanus yang menegaskan bahwa Taurat dan korban agama Yahudi tak ada artinya lagi oleh kedatangan Kristus. Sesudah itu, jemaat Kristen dianiaya oleh Sanherib. Awalnya, negara Romawi menganggap orang Kristen sebagai mazhab Yahudi, sampai mereka pun bebas melakukan agamanya. Akan tetapi, segera setelah ternyata bahwa sebetulnya agama Kristen itu bukan suatu agama kebangsaan yang diizinkan melainkan agama baru. Ternyata, orang Kristen itu sangat berbahaya bagi negara. Penghambatan awal terjadi di kota Roma pada tahun 64 atas kuasa Kaisar Nero yang mempersalahkan orang Kristen karena kebakaran besar yang menghabiskan sebagian besar dari ibu negeri itu. Padahal Nero lah yang mengutus orangnya melakukan pembakaran itu. Dalam abad ketiga, barulah kekesalan Roma dan rakyat kafir terhadap orang Kristen menyatakan diri dengan sedahsyat-dahsyatnya di seluruh kekaisaran. Salah satu sinkretisme yang dualistis panteistis yang berusaha menyatukan filsafat barat bersama agama timur, yaitu Gnostik, ialah ajaran tentang Gnostis. Kata Gnostik ini ialah pengetahuan, tetapi di sini diartikan suatu hikmat tinggi yang berhasil dan tersembunyi tentang asal dan tujuan hidup manusia. Paulus dan Yohanes telah mengingatkan pembacanya supaya jangan tertipu oleh guru-guru sesat yang menyombongkan dirinya karena marifatnya yang istimewa atau yang menyangkal bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Tetapi baru pada abad kedua, Gnostik Kristen itu mulai terasa kuat pengaruhnya di dalam gereja. Marcion adalah seorang kaya di Bandar Sinope di pesisir Laut Hitam, dan ada perusahaan perkapalannya di daerah itu. Tetapi ia pergi meninggalkan kota itu untuk menyebarkan kemana-mana di dalam gereja penglihatan-penglihatannya yang baru tentang Injil. Tetapi gereja tidak menerima ajarannya. Pada tahun 144, ia dikucilkan oleh jemaat Roma. Tokoh Marcion dengan ajarannya dan pengaruhnya yang benar-benar mengancam gereja lama itu perlu kita bicarakan lagi dengan jelas. Ajarannya menurut Marcion, dunia diciptakan oleh Allah yang menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama. Allah tidak jahat, tetapi rendah derajatnya.
Ia mau berbuat baik, tetapi tak sanggup melaksanakannya. Maksudnya adalah untuk memerintah dengan adil, tetapi justru karena itu ia menjadi keras dan bengis. Karena Taurat yang telah diberikannya kepada manusia itu terlalu berat, sehingga mustahillah manusia dapat menjalankannya. Gereja Katolik belajar dari Marcion mengenai beberapa hal yang penting. Akan tetapi, walaupun demikian, gereja terpaksa menolak penglihatan-penglihatan Marcion itu sama sekali, karena baik Gnostik maupun Marcion mengajarkan suatu jalan kebebasan yang tidak benar. Menurut Marcion, jiwa harus dibebaskan dari ciptaan yang rendah dan juga dari kuasa Khaliknya. Oleh karena Tuhan tidak meninggalkan gereja di dalam bahaya yang mengancamnya, maka segala serangan terhadapnya malah mendatangkan kebaikan baginya. Di sekitar tahun 150 dan 200, gereja sanggup menolak segala ajaran yang sesat dan menginsafi wujud dan kerjanya. Keberhasilan ini barulah tercapai setelah permulaan yang hebat. Gereja terpaksa melengkapi senjatanya untuk melawan sekte. Senjata itu pula menjadi ciri dan pernyataan yang tegas dari wujud gereja sendiri. Ketiga senjata itu ialah kanon dari kitab-kitab Perjanjian Baru yang diakui sah di samping Perjanjian Lama. B. Pengakuan iman untuk menetapkan ajaran gereja. Dan C. Jabatan uskup selaku pengganti rasul-rasul dan pembela kebenaran. Demikianlah gereja membedakan ajarannya yang Injil dari segala yang sesat. Terima kasih telah mendengar dan melihat video ini. Kiranya kita semakin mengerti dari beberapa sejarah gereja umum. Terima kasih.